Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan auditor. Saya Vela Febriani dan dua rekan saya, Ratu Siti Syifa Khairiyah dan Muhammad Wahyu Hilal. Vela Febriani, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proses audit. Audit merupakan suatu kegiatan yang tersistematis untuk mencapai tujuan audit. Adapun tahapan tersebut diantaranya: 1. Penerimaan perikatan audit. Perikatan merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak sebelum melaksanakan audit. Tahapan pertama dalam mengaudit suatu laporan keuangan adalah memutuskan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit dari klien. Dan yang kedua, perencanaan proses audit, di mana seorang auditor merencanakan proses audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit, di mana seorang auditor meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk diaudit. Dan yang terakhir, yang keempat, pelaporan audit. Tahapan terakhir yaitu pelaporan audit, di mana seorang auditor melaporkan hasil pemeriksaan audit. Memahami struktur pengendalian internal dan tetapkan risiko pengendalian. Struktur pengendalian internal yang memadai untuk perencanaan audit diantaranya yaitu dapat diaudit. Artinya, ada informasi mengenai integritas manajemen dan memadainya catatan akuntansi. Selanjutnya, potensi salah saji material, yang artinya identifikasi jenis kekeliruan dan ketidakberesan. Risiko deteksi atau penemuan, yaitu penetapan risiko pengendalian untuk setiap tujuan pengendalian yang mempengaruhi risiko penemuan yang direncanakan. Dan yang terakhir, rancangan pengujian, yang artinya membantu pengujian secara efektif atas transaksi, saldo, dan prosedur analitik. Nama saya Ratu Siti Syifa Khairiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keyakinan memadai terhadap pengembangan struktur. Ada 3 konsep dasar penilaian SPI dan penetapan risiko pengendaliannya. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab manajemen, yakni untuk menetapkan dan menyelenggarakan secara efektif SPI dalam organisasinya. Yang kedua, ada keyakinan memadai terhadap pengembangan struktur pengendalian internal, memberikan keyakinan memadai terhadap kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga, ada keterbatasan bawaan, yakni efektivitas struktur pengendalian internal tergantung pada kompetensi dan pada orang yang menggunakannya Bina Nusantara. Ya, selanjutnya di sini dapat dipercaya laporan keuangan. Divisi pengendalian internal menurut COSO atau Commit of Sponsoring Organization, pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aturan direksi, manajemen, personalia lainnya yang disusun untuk memberikan jaminan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan berikut ini. Ada 3, dapat dipercayanya laporan keuangan. Kedua, kesesuaian dengan undang-undang yang ditetapkan dan aturannya. Dan yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi Bina Nusantara. Selanjutnya, dapat dipercayainya laporan keuangan. Definisi pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aturan direksi, manajemen, personalia lainnya, yang disusun untuk memberikan jaminan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan berikut, yaitu dapat dipercayainya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan tersebut harus dipercayai. Selanjutnya, kesesuaian dengan undang-undang yang ditetapkan dan aturan. Di sini juga laporan keuangan harus sesuai dengan undang-undang dan aturan yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi operasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen struktur pengendalian internal. Yang pertama, ada lingkungan pengendalian internal. Nah, yaitu dasar dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang membuat organisasi menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Yang kedua, ada penetapan risiko manajemen, yakni untuk mengidentifikasi atau menganalisis dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Yang ketiga, ada kegiatan pengendalian, yakni
kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Dan yang keempat, ada aktivitas pengendalian, yakni proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu organisasi atau pengawasan yang dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Yang terakhir, ada pemantauan Bina Nusantara, yakni manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal atau komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan rencana audit keseluruhan dan program auditnya. Di sini sudah tertera 5 tahapan pengembangan rencana audit. Yang pertama ada prosedur untuk memperoleh pemahaman SPI. Yang kedua ada pengujian atas pengendalian. Yang ketiga ada pengujian substansif atas transaksi. Yang keempat ada prosedur analitis. Yang kelima ada pengujian terinci atas saldo. Nah, dari kelima tersebut nanti memperolehkan bahan bukti kompeten yang cukup menurut standar auditing. Yang ketujuh, program audit. Mungkin kebanyakan rancangan itu ada dibagi 3. Yang pertama pengujian atas transaksi. Yang kedua prosedur analitis. Yang ketiga pengujian terinci atas saldo. Lebih disukai untuk memisahkan program sub audit untuk setiap siklus transaksi. Program audit prosedur analitis untuk keseluruhan siklus. Yang terakhir, program audit pengujian terinci atas saldo kas, piutang usaha, beban piutang tak tertagih, pengisian piutang tak tertagih, dan piutang usaha rupa-rupa Bina Nusantara. Terakhir, di sini ada sketsa atau siklus transaksi. Ini gambaran transaksinya mungkin ya. Yang pertama itu siklus penjualan dan penerimaan kas yang nanti akan diolah oleh bank dan nanti bakal diolah lagi ke siklus perolehan atau pembayaran. Dan di sini juga ada yang ketiga siklus penggajian dan pegawaian. Lalu masuk ke keempat siklus kesediaan dan pergudangan. Dan yang nanti bakal masuk lagi ke nomor 1 siklus penjualan yang nanti akan diolah lagi oleh bank. Yang kelima ini siklus perolehan modal dan pembayaran kembali. Mungkin itu gambarannya dari siklus transaksinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang mungkin presentasi yang kita sampaikan itu banyak yang belibet. Mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.